Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dengan NPM 2335 Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile yaitu bab 10 dengan judul Global State Management. Yang pertama di sini ada the prop dribbling problem, the Beckett Brigade. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya, hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebelumnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakan untuk mandi, mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dalam istilah REC, inilah yang disebut dengan prop dribbling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut dan reference ke cicitnya grid chill melewati banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketergantungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskannya ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profil, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di seluruh aplikasi. Komponen perantara menjadi kotor dan dengan prop yang bukan urusan mereka, melanggar prinsip single responsibility. Selain masalah pemeliharaan kode, prop dribbling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di sebelumnya. Ketika prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop dribbling, jika ada user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal secara visual tampilan header navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang harus bertindak sebagai pipa yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat atau lagi pada gagal penggunaan. Gejala prop dribbling biasanya memulai terasa meyakinkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapati dirimu menulis kode seperti komponen A, user, lalu di dalamnya komponen B, user, dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan mereka bahwa arsitekturmu perlu diubah. Kamu sedang membangun piramida terbaik dan tidak stabil, di mana komponen paling atas terlalu gemuk karena harus memegang semua data atau anak cucunya. Dalam mengembangkan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file satu persatu atau seperti detektif. Solusi untuk kegilaan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau menyimpan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat atau central store
store yang bisa diakses oleh komponen manapun, kedalaman berapapun secara langsung. Komponen avatar harus bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Yang kedua adalah Rek Contact API the Broadcast System. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, Rek sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop dribbling, yaitu Contact API. Pikiran Contact API sebagai sistem pengeras suara atau public address system di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikannya ke guru, lalu membisikan ke ketua kelas, lalu ke ketua kelas ke murid. Prop dribbling. Sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua yang berada di dalam jangkauan provider atau gedung sekolah bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa penatap. Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, provider atau penyedia dan customer atau konsumen. Provider adalah komponen pembungkus yang bisa diletakkan di posisi paling atas aplikasi, seperti di apps.tsx atau layout.tsx. Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Konsumer atau yang sekarang lebih sering diakses lewat web, user contact. Dalam komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut, dan use contact, komponen avatar yang berada jauh di kedalaman susun folder bisa langsung menyetel frekuensi ke provider dan mendapatkan data user melompat sebuah komponen di antaranya. Inilah berikut dependensi injecting yang sangat elegan dan sederhana. Contact API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah, atau low frequency atau contoh terbaik pengguna konten adalah untuk pengaturan tema atau dark mode vs light mode, latency atau user login token, atau lokasi atau bahasa aplikasi. Data-data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh sebagai aplikasi, tetapi tidak berubah setidak milidetik. Ketika pengguna mengganti tema dari terang ke gelap, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan renderan untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, kontak bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam Rek. Namun, kontak API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah, like frekuensi update, atau data yang kompleks. Skalanya terletak pada padasannya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen menggunakan use contact dari provider tersebut akan dipaksa untuk render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, puluhan komponen akan dirender ulang menyebabkan performa aplikasi anjlok. Konten tidak memiliki fitur seleksi data selektor bawaan yang canggih untuk mencegah masalah ini. Dan itu, terlalu banyak menggunakan konten bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell dan neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, satu untuk user, satu untuk tema, satu untuk produk, satu untuk notifikasi, seluruh aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tetap saja ini menambah kompleksitas struktur komponen. Oleh karena itu, gunakan kontak API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memasukkan kontak untuk menjadi manajer stat yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, genaular, dan berkinerja tinggi, kita membutuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang
sedang naik daun di komoditas React Native. Ketika ada system arsitektur the quality selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action reduces types middleware dan store configuration yang sangat panjang berhead hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Gen Z menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintah lama. Efektif tapi prosedurnya menyakitkan. Masukkan sistem pustaka manajemen state bukan tim Oimenders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state atau kondisi. Filosofi sistem atau Fish membuat store global dengan sistem semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, mendefinisikan variabel state, misal bears 0, dan mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya, misal increase set dalam satu objek yang sama. Tidak perlu memisahkan file action dari decoder, tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider, dan tidak perlu menahan konsep di spek yang rumit. Keunggulan utama Zusten untuk pengembangan mobile adalah ukuran yang sangat kecil atau tiny bundle size. Di dalam aplikasi mobile, setiap kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan aplikasi. Zusten sangat ringan, sekitar 1 KB dibandingkan Redux Toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Zusten tidak beropini unified. Ia tidak memaksa mengikuti pola arsitektur tertentu. Zusten juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas. Di dalam fungsi setternya, Zusten menggunakan konsep immutability secara otomatis. Seringkali penggabungan objek dangkal atau shallow map. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operator sepele state di setiap baris kode jika kamu hanya mengubah properti di level atas. API dirancang untuk mengurangi ketikan dari developer. Selain itu, Zusten juga digunakan di luar komponen komponen, misalnya dalam fungsi utilitas dan event holder murni. Sesuatu sulit dilakukan untuk diskontek biasa karena terikatnya pada komponen. Meskipun sederhana, jangan remehkan kekuatan Zusten untuk aplikasi skala besar. Ia mendukung pola unseek action secara natif untuk memanggil API. Kamu bisa dengan mudah membuat fungsi fetch user di dalam store Zusten yang melakukan await fetch, lalu mengupdate state user data saat selesai. Zusten adalah goal kit on the block yang berhasil mencuri hati dengan developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigur. Dalam buku ini kita akan menggunakan Zusten sebagai standar utama manajemen state client karena keseimbangannya yang sempurna antara kemudahan pengguna dan performa. Yang keempat ada select optimization the snipper output. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen global adalah mencegah zombie check atau komponen yang melakukan ulang pada hal tidak penuh. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan 2 hal timer yang merubah step detik, username yang statis. Jika kamu menggunakan mendeteksi naive seperti konteks API tanpa optimasi komponen yang hanya menampilkan nama user akan ikut berkedip atau render setiap kali timer berubah detiknya. Zusten dan Redux modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil hook store, kita sekedar mengambil seluruh objek state, context state, user store,
melainkan kita menyuntikkan fungsi. Selector username, user state username, fungsi state username memberikan tahu Justin tolong awasi hanya properti username. Ini menggunakan selector. Setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen code hanya untuk render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama, ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks API. Selain selector primitif atau string member, kita juga sering perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi, misalnya jumlah item keranjang belanja. Kita bisa membuat selector menghitung stat card item length, namun hati-hati dengan selector yang mengembalikan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai. Aplikasi efisien tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat. Dengan menerapkan pola selector secara disiplin, kamu memastikan bahwa aplikasimu ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan depth first dan vapor dan akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik commit yang jauh lebih sedikit stabil. Tidak ada lagi lampu kedap-kedip di seluruh layar tombol tekan. Yang kelima ada set persistence save game value. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prostat dan stat memiliki kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM atau memori paralel. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa, klik app atau merestart HP, semua data akan hilang secara seketika menjadi nol. Sistem memiliki middleware bawaan bernama Persist yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu juga membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persist dan memberikan nama unik, misalnya outstore. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state, misal set user, sistem akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Secara teknis, natif kita perlu memilih media penyimpanannya. Pilihan standar lama adalah ASIC storage yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun standar industri modern saat ini adalah MMKV. MMKV adalah penyimpanan kVW yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat daripada async storage. Namun ada aturan penting dalam presentasi jangan simpan semuanya. Tidak semua data di store perlu disimpan selamanya. Seperti is loading, error message, dan is modal 10 pen adalah status sementara yang sebaiknya di reset setiap kali aplikasi buka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selama atau zombie state. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MMKV atau ASIC storage pada dasarnya tidak terinskripsi secara default kecuali di konfigurasi khusus. Dengan menerapkan persistasi yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Pengguna merasa aplikasi pintar dan ingat dengan referensi mereka. Ini adalah faktor UX yang sangat vital untuk retensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasi yang rusak atau belum selesai. Presentasi mengubah aplikasi dari sekedar alat sekali pakai menjadi asisten pribadi yang mengenal penggunaannya. Yang keenam ada integrasi keislaman the central. Pertama di sini ada single source of truth dan konsep tauhid.
Prinsip utama global state management adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat store. Jika konflik antara data komponen A dan B kita merujuk kembali ke store, tidak boleh ada dua matahari kembali ke lokasi. Kedua, ada menghapus drop dribbling atau hubungan langsung binomial. Masalah prop dribbling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara, referent, parent, dan child hanya untuk mendapatkan data. Solusi global state seperti Zustand atau konteks kemungkinan komponen paling bawah untuk akses data langsung dari pusat. Ketiga, ada selektor dan meningkatkan hal yang tidak berguna, rogue. Teknik selektor mengajarkan kita efisien ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Selektor berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan. Komponen kita tidak boleh ikut bereaksi atau render. Jangan buang energi untuk hal yang tidak relevan. Yang ketujuh adalah rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensi dari bab 10. Global State Management Beyond Prop Dribbling. Pertama di sini ada the prop dribbling problem atau barisan ember. Masalah klasik saat data harus diopen melewati banyak lapisan komponen perantara yang tidak membutuhkannya. Di sini ada yang kedua ada konteks API sistem pengeras suara, solusi bawaan REC untuk data global. Ada tiga, itu provider dan customer, best use case, dan kelemahan. Ketiga ada Zustand arsitektur si anak keren, manajemen state modem yang berdasar domain produk. Keempat ada selector teknis snippet, cara membuat aplikasi menjadi lambat atau lagi. Kelima ada state persistence atau fitur save game, mengamankan data dari reproduce. Keempat ada evaluasi komputasi, studi kasus, dan analisis kritis. Soal nomor 1 yaitu analisis C4 dampak negatif dari pola prop dribbling ini terhadap pemeliharaan kode maintainability dan potensi bandingan efisiensi arsitektur ini dengan konsep birokrasi berbelit vs akses langsung dalam hubungan hamba. Mengapa arsitektur global state akses langsung ke store lebih sesuai dengan filosofi doa dan masyarakat. Yang kedua di sini ada evolusi kelima, mengapa pendekatan destruksi data multi source of trust berbahaya bagi integrasi aplikasi keuangan. Jelaskan solusi menggunakan global store dan menjamin konsistensi data. Hubungkan prinsip satu sumber kebenaran ini dengan konsep. Ketiga ada rancang C6 perbaikan performa pada komponen avatar menggunakan teknik selektor. Tuliskan logika kodenya secara konseptual. Jelaskan mengapa mengambil data seperlunya itu penting. Kaitkan dengan hadis di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Keempat ada pilihan teknologi yang tepat untuk kasus high frequency update ini. Bandingkan mekanisme propagasi perubahan antara konteks API dan atomic state library seperti Zustand. Simpulkan keputusan Anda dengan argumen teknis. Hubungan keputusan memilih alat yang tepat ini dengan risiko bijaksana mendapatkan sesuatu. Apakah fanatisme pada satu alat harus untuk mungkin dibenarkan jika merugikan umat pengguna. Kelima ada strategi migrasi terhadap step by step dan memindahkan step dari props ke global store tanpa mematikan aplikasi, misal mulai dari data user lalu tema. Jelaskan mengapa keberanian melakukan refactoring kode ini adalah bentuk Islam, reformasi atau perbaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio, bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.